Tiga ayat terakhir termasuk ayat la yukallifullahu nafsan khususnya, ketika kita baca apalagi memohon, setiap permohonan kita Allah menjawab kita. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana qala Allah qad fa'alt. Allah jawab melaksanakan dan menabulkan doa permohonan kita. Belum terlalu dalam memahami isinya, maknanya sama. Apa beda afu sama beda maghfirah? Ujung-ujungnya menghapuskan dosa-dosa kita. Tapi ternyata ada rahasia dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan di dalam dua kalimat ini. Wa'fu anna, kita memohon dimaafkan. Kata wa'fu anna adalah afu. Allah bukan hanya mengampuni dosa kita, apalagi dosa yang sengaja, tapi Allah berkenan menghapuskan tulisan tercetak dosa itu di dalam buku amal. Syekh Ali akan menjelaskan kepada kita. Silakan, Syekh Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman kathira. Para alim ulama, para habaib yang saya cintai, para guru, kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, pemirsa TV One, Damai Indonesiaku, semoga semua diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Guru tercinta Habib Nabil, yang pasti sudah banyak ilmu yang beliau sampaikan, semoga insya-Allah ilmu bermanfaat dan kita mampu mengamalkan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang setiap Asmaul Husna, setiap nama Allah memiliki makna tersendiri. Bahkan kalau kita memperhatikan dalam Al-Quran, banyak innallaha sami'un alim, ada juga sami'un basir, ada sami'an alima, sami'an basira, ghafuran rahima, dan semua memiliki makna tersendiri. Salah satu contoh sederhana, kalau kita misal artikan kata asy-syakur, alladhi yu'til ajral kathir bil amalil qalil. Bukan hanya Allah maha mensyukuri, tapi Allah membalas dengan amalan yang sedikit dengan pahala yang banyak. Itu salah satu arti dari syakur. Termasuk Al-Ghafur. Allah Subhanahu wa taala maha pengampun, maha penghapus dosa. Bahkan bagi Allah Subhanahu wa taala, yang termudah bagi Allah adalah mengampuni dosa kita. Jadi bagi Allah tidak berat. Bagaimana kita menyikapi nama-nama Al-Ghafur, sama kita juga tidak berat mengampuni dan memaafkan orang lain dengan tulus hati dan ikhlas. Sebagaimana bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Seberapapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, kalau kita selalu ingat Rabbighfirli, Allahumma ghfirli, dengan kata Ghafur, Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang kita yakini dari makna kalimat ini, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Beda sama orang yang berbuat dosa dan maksiat tapi dia merasa tidak bakal diampuni. Atau ada orang melihat saudaranya dalam berdosa, saudaranya jatuh dalam perbuatan maksiat, dan dia merasa aku sudah nasihati berapa kali, tapi orang itu tidak mau berubah. Orang ini tidak mau bertaubat. Sampai satu saat dia berkata, kamu tidak bakal diampuni Allah. Oh, ini bahaya. Ini sudah istilahnya ikut campur dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur. Allah Subhanahu wa taala hanya menghendak siapa yang diampuni dan siapa yang diazab. Siapa yang Allah mau maafkan, siapa yang tidak dimaafkan. Itulah alasan orang-orang yang sebagaimana Rasulullah SAW pernah menceritakan, ketika ada orang salih yang melihat saudaranya selalu dalam berbuat dosa maksiat, dan dia nasihati dia berapa kali tapi tidak ada berubah. Besok bertemu lagi masih berbuat dosa maksiat. Sampai yang ketiga kali dia sudah berani berkata,
Allah tidak bakal ampuni dosamu. Allah Subhanahu wa taala disitulah marah, dan Allah Subhanahu wa taala berkata, man hadzal ladzi yata'allahu alai, siapa yang menjadikan dirinya Tuhan atasku? Akulah yang mengampuni dosa-dosa hambaku. Ternyata yang salih ini gara-gara ucapan yang begitu salah dan mendapatkan kemurkaan Allah, dialah terhapus kebaikannya, dan orang justru yang berdosa dan maksiat diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dalam kata Ghafur. Itu sudah kita yakini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dan tidak boleh ketika kita memohon ampun disertai dengan rasa putus asa atau ada istilah bisikan hati, ada Allah mau ampuni enggak? Allah berkenan ampuni dosa enggak? Berarti kita belum meyakini kalimat Al-Ghafur. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Saya ada cerita jamaah sekalian, kesempatan untuk kita menhayati, dan saya yakin semuanya hafal 3 ayat terakhir suratul Baqarah. Betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ampunannya dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Ketika turun ayat ini, para sahabat yang menerti bahasa Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran, cukup mulianya mereka adalah guru mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa berat dari makna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Cuba bayangkan kalau kita hayati dalam ayat ini. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Barang siapa yang terang-terangkan, artinya dia membungkarkan isi hatinya, maupun dia sembunyikan di dalam hatinya, tetap dua-duanya bakal dihisab oleh Allah. Dua-duanya bakal dihisab oleh Allah. Mohon maaf, siapa di antara kita yang tidak ada bisikan kalbu? Siapa di antara kita yang ada di dalam hatinya sifat atau hal-hal yang tidak disukai dengan kawannya dan saudaranya? Cuba kalau semua orang bisa tahu isi hati kita, mungkin banyak berpecah belah di tengah kita. Tidak akan bisa mendekati, karena kita begitu dekat, ternyata hati kamu tidak suka sama saya ya. Ini bahaya. Makanya cuba ayat ini, kalau kita bukakan isi hati maupun kita sembunyikan, tetap dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mampu di antara kita menolak bisikan kalbu, apalagi bisikan yang buruk? Ada enggak di dalam perasaan hati kita ingin berbuat dosa maksiat? Ternyata itu keinginan di hati pun bakal dihisab oleh Allah. Bisa jadi fayaghfiru liman yasha, bisa jadi wa yu'adzibu man yasha. Gara-gara bisikan ini bisa diampuni dan juga bisa diazab. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala sesuatu, termasuk bisikan kalbu. Sahabat menuluh datang kepada Rasul, ya Rasulullah, gimana ini ayat ini? Berat, tak mampu kita. Bagaimana sikap kita terhadap ayat ini? Semua termasuk apa yang kita fikirkan, apa yang kita bisikan dalam hati, bakal dihisab oleh Allah. Kayaknya berat ya Rasulullah. Rasulullah SAW hanya menikapi satu, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Dan masih para sahabat menuluh menyampaikan kepada Rasulullah SAW, dan Rasul tidak melebihi dalam kata sami'na wa ata'na, sampai mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, sampai mereka benar-benar meyakini dan menerima, walaupun begitu berat yang dihadapi oleh mereka, tapi mereka menerima, menunjukkan kepada Allah bagaimana sami'na wa ata'na, kami sami'na, mendengar perintahmu ya Allah, dan kami bertaat kepadamu. Allah Subhanahu wa taala melihat sifat mereka, ketulusan hati mereka, keikhlasan mereka menerima walaupun berat.
Allah Subhanahu wa taala ringankan dan Allah hapuskan ayat ini menjadi hukum tidak berlaku dan diikuti ayat selanjutnya. Insyaallah sesaat lagi kita akan jelaskan. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, masih berkaitan dengan ampunan Allah. Satu lagi sifat Allah yang wajib kita maknai dan kita pahami adalah Al-Afu. Dan sekali lagi, bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, kami masih memberikan kesempatan bagi Anda untuk mengirimkan melalui Twitter atau Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag ampunan Allah. Kami akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. Ketika mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan sami'na wa ata'na, betapa pun berat. Kadang-kadang kita merasa berat ketika menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bukan karena beratnya, tapi kita belum memahami makna di belakang itu. Hikmah yang terletak di dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka ketika mengucapkan sami'na wa ata'na sampai diyakini oleh hati mereka, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan hukum yang berlaku di ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu yang disebutkan oleh ulama ahlul Quran nasikh mansukh. Jadi ada hukum yang terhapus hukumnya dengan ayat-ayat yang lain. Misal contoh, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Hei orang beriman, jangan mendekati salat dalam keadaan mabuk. Artinya apa? Di luar waktu salat boleh mabuk. Sampai turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuh la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala perintahkan khamar, maisir, judi dan hal-hal yang disebutkan ini semuanya rijis, najis, perbuatan dosa. Tinggalkan, tidak ada pilihan. Makanya ayat ini menghapuskan ayat orang-orang boleh mabuk kalau di luar waktu salat. Sama juga ayat ini, amanar rasulu bima unzila, menghapuskan ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lebih lagi ketika turunnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memaafkan, coba bahasa sahabatnya ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na, terus ghufranaka, memohon ampun. Apa? Kenapa mereka memohon ampun? Karena sikap terhadap perintah Allah. Mereka pertama merasa beban dan berat, mereka merasa itu kesalahan dari mereka, makanya mereka langsung memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, salah satu makna dari memohon ampun atau istighfar atau memohon dengan kata astaghfirullah atau Allahumma ighfirli, salah satunya adalah dosa yang sengaja maupun tidak sengaja, atau dalam hal-hal kebaikan yang kita lakukan tidak ada jaminan sempurna dalam kebaikannya. Makanya salah satu yang dianjurkan habis salat kita ucapkan apa? Istighfar, memohon ampun. Apakah salat itu dosa atau kebaikan? Tapi kenapa kita memohon ampun habis salat? Karena pasti ada hal-hal tidak sengaja terjadi dalam salat kita. Masalah kehilangan khusyuk, kita berupaya tapi ada sajalah godaan-godaan dalam salat, makanya kita memohon ampun. Berarti ada sikap-sikap sengaja maupun tidak sengaja, salah maupun tidak, itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat mengucapkan ghufranaka,
Sami'na wa ata'na ghufranaka wa ilaikal masir. Terus habis itu Allah kabulkan permohonan mereka. Allah ringankan dan Allah hapuskan hukumnya yang sudah menjadi beban bagi mereka. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah sudah tidak akan hisab lagi soal bisikan hati. Tapi yang akan menjadi hisab, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Apa yang kamu kerjakan bakal dihisab, yang baik maupun buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Mulai mereka memohon, dan ini termasuk salah satu ayat suratul Fatihah, dan 3 ayat terakhir termasuk ayat la yukallifullahu nafsan khususnya. Ketika kita baca, apalagi memohon, setiap permohonan kita Allah menjawab kita. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Qala Allah qad fa'alt. Allah jawab melaksanakan dan menabulkan doa permohonan kita. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Qala Allah qad fa'alt. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Qala Allah qad fa'alt. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Qala Allah qad fa'alt. Rabbana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala qaumil kafirin. Di situ ada 2 permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan afu dan maghfirah. Wa'fu 'anna waghfir lana. Mengapa 2 kalimat ini datang di dalam satu ayat? Sedangkan kalau kita melihat sejarah nyata atau sejarah belum terlalu dalam memahami isinya, maknanya sama. Apa beda afu sama beda maghfirah? Ujung-ujungnya menghapuskan dosa-dosa kita. Tapi ternyata ada rahasia dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan di dalam 2 kalimat ini. Wa'fu 'anna, kita memohon dimaafkan. Kata wa'fu 'anna adalah afu. Allah bukan hanya mengampuni dosa kita, apalagi dosa yang sengaja, tapi Allah berkenan menghapuskan tulisan tercetak dosa itu di dalam buku amal. Tidak ada tersisa bekas-bekas dosanya di dalam buku amal. Itu yang disebutkan kata afu. Waghfir lana, dalam perilaku kami terhadap Allah maupun terhadap manusia, sengaja maupun tidak sengaja, ya Allah ampunilah. Warhamna, kami dalam kehidupan kami tidak terlepas dari rahmat-Mu ya Allah. Makanya kami sangat membutuhkan rahmat-Mu agar kami mampu istiqamah di jalan ini sampai akhir hayat. Berarti salah satu Siti Aisyah yang memahami ayat ini, di bulan Ramadan dia meminta, ya Rasulullah, kalau kira-kira masuk 10 malam akhir, 10 terakhir ya Ramadan, apa yang saya panjatkan, apa yang saya terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW menajarkan kepada Siti Aisyah, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini salah satu amalan Rasulullah kepada Siti Aisyah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Berarti bukan kita mohon diampuni dosa kita. Kalau bisa, ya Allah jangan ada bekas-bekasnya dosa kita di dalam buku amal. Terhapus total. Dan itu yang disebutkan pemaafan yang indah, al-afwul jamil. Kalau kita memaafin orang, kita memaafkan al-afwul jamil, al-afu bila adha. Kita memaafkan orang tapi tanpa menyakiti. Kalau ada orang salah meminta maaf sama kita, kita ucapkan apa? Mau maafin enggak? Mau maafkan enggak? Mau kan? Tapi kira-kira hatinya gimana? Masih ya? Masih. Walaupun saya sudah ucapkan, ya udahlah saya maafkan. Yang lebih buruk ada orang ketika datang minta maaf panjang lebar. Ya Iman, kamu sering ini berapa kali ini? Udah berapa kali nyakiti? Datang minta maaf berapa kali nyakiti? Ujung-ujungnya ya udahlah saya maafkan. Habis apa? Habis menyakiti.
Itu tidak dibolehkan. Makanya kalau kita memaafkan, bawalah pemaafan yang indah, memaafkan tanpa menyakiti perasaan orang lain, agar kita juga dimaafkan oleh Allah, dan insya Allah tidak ada sedikit pun bekas dosa kita di dalam buku amal. Amin ya rabbal alamin.